pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru di pembelajaran pagi ini. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya pembelajaran yang ke-6. Sebelum memulai pembelajaran, persiapkan bukunya terlebih dahulu ya. Sebelum memulai kegiatan pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih karena pagi hari ini kami dapat bertemu kembali. Berkatilah kami ya Tuhan, agar dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Penyebab gangguan kesehatan alat gerak. Alat gerak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seluruh aktivitas manusia melibatkan alat gerak. Jika alat gerak kita mengalami gangguan, maka aktivitas kita juga akan terganggu. Kelainan atau penyakit pada otot umumnya terjadi karena bawaan sejak lahir dan infeksi bakteri atau virus. Biasanya gangguan ini terjadi karena kebiasaan kita yang salah. Contohnya, membaca buku dengan posisi tidur, membawa atau memikul beban yang terlalu berat, tidur dengan posisi yang tidak benar, terus menulis dengan posisi tubuh yang miring ke samping atau ke depan, membungkuk, terus berjalan dengan tubuh yang bungkuk. Mari kita membaca bacaan berikut ini. Bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Biasanya, seorang anak kecil sangat senang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Tetapi berbeda dengan Giuliano Stroh, sejak umur 2 tahun, sudah diajak ayahnya ke tempat gym. Pada awalnya, dia hanya melihat-lihat sembari melakukan latihan kebugaran tanpa melakukan aktivitas dengan beban. Namun, sejak berumur 3 tahun, sudah mulai berlatih dengan beban berat, namun tetap diawasi oleh ayahnya. Umumnya, tubuh seorang bocah laki-laki yang masih di bawah umur belum memiliki otot yang kekar layaknya seperti pria dewasa. Tetapi hal tersebut berbeda dengan Giuliano Stroh. Tubuhnya sudah seperti binaragawan. Sekujur tubuhnya sudah dipenuhi dengan otot-otot yang besar. Apalagi jika dia meregangkan setiap bagian tubuhnya, akan tampak benjolan-benjolan otot di seluruh tubuhnya. Untuk mencapai tubuh yang demikian kekarnya, Giuliano Stroh melakukan latihan angkat beban 2 jam sehari bersama dengan adiknya. Olahraga ini dikenalkan kepada mereka sejak berumur 2 tahun oleh ayahnya, Lulian, yang tentunya juga mendapatkan izin dari ibunya, Iliana. Keduanya pun telah menguasai teknik flag atau bendera. Teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kakinya sejajar dengan kedua tangannya, layaknya bendera yang sedang berkibar pada tiang. Tentunya, dengan kondisi tubuh yang kuat sepertinya, mudah saja baginya untuk melakukan gerakan tersebut. Ayahnya menginginkan anak-anaknya melakukan latihan angkat berat dan mendorong untuk memiliki tubuh yang kekar bak binaragawan, bukannya tanpa sebab. Ayahnya terinspirasi oleh mantan atlet binaraga dunia yang juga bintang film laga, Arnold Schwarzenegger. Saat ini idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Tubuh Giuliano Stroh memang luar biasa. Meskipun besar dan kekar, tetapi juga lentur. Ia juga memiliki bentuk otot perut yang sangat bagus.
Ayahnya memastikan bahwa program latihan yang diberikan kepada anaknya sama sekali tidak membahayakan. Dia selalu mengawasi, bahkan sampai sekarang pun meskipun sudah mahir dengan berbagai peralatan gym, tetapi dia tidak pernah membiarkan putranya berlatih sendiri. Jika putranya sudah terlihat bosan atau jenuh berlatih, dia segera menghentikan latihan dan membawanya keluar untuk bermain. Giuliano Stru sendiri mengakui bahwa dia tidak merasa terbebani dengan program dan jadwal latihan yang telah ditetapkan ayahnya. Di waktu senggang, dia suka menonton film kartun dan melukis. Meskipun dia sudah terkenal, tetapi dia masih bisa bermain dengan teman-teman sebayanya. Dia tidak tampak berbeda dengan anak sekayanya. Tetapi siapa sangka bocah ini telah memecahkan rekor dunia, 2 buah rekor sekaligus. Giuliano yang berasal dari Roma, Italia ini juga diklaim sebagai binaragawan termuda dan terkuat di dunia. Hebatnya lagi, dia mampu melakukan push up di atas botol. Rekor pertama yang dipecahkannya adalah berjalan dengan kadangan tercepat sambil mengempit bola pemberat di antara kedua kaki. Adapun rekor keduanya adalah melakukan air push up terbanyak. Air push up adalah push up yang dilakukan dengan cara kaki yang diangkat ke udara. Ia berhasil melakukannya jauh lebih banyak dibanding lawannya. Bahkan lawan-lawannya tersebut ada yang lebih tua darinya. Meskipun banyak meraih prestasi, dia juga mendapat banyak kecaman karena dianggap latihan binaragawan untuk anak belum pantas untuk dilakukan, apalagi di usia yang masih mengalami pertumbuhan. Namun ayahnya menampik kecaman tersebut dengan mengatakan bahwa latihan yang dia lakukan Giuliano aman dan di bawah pengawasan. Dari bacaan tadi, kalian bisa mencari ide pokoknya untuk membuat cerita pendek. Nah, langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik cerita yang akan dibuat. Kemudian, menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. Selanjutnya, membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. Kemudian, menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Yang kelima, merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. Terakhir, memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Setelah membuat cerita, kita selanjutnya akan membuat komik. Komik merupakan cerita bergambar yang dibuat dengan paduan kata-kata untuk menghibur pembacanya. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar membuat komik. Langkah-langkah membuat komik adalah yang pertama, menentukan tema dan judul komik. Yang kedua, membuat sketsa. Ketiga, memberikan tinta. Yang keempat, memberikan warna. Yang kelima, membuat teks pada komik yang ditulis dalam bentuk balon kata di dekat gambar tokoh. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Yang pertama, membuat sketsa. Sketsanya masih menggunakan pensil. Yang kedua, memberikan tinta atau inking dan pewarnaan pada sketsa. Setelah itu, tahap terakhir adalah memberikan teks percakapan. Untuk evaluasi kita hari ini, nanti silakan kalian membuka soal di Classroom. Segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda ya anak-anak. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama, Bu Guru mengingatkan
Tugasnya harap segera dikerjakan agar kalian tidak menumpuk pekerjaan. Terus jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan bantu kegiatan orang tua di rumah. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat belajar hari ini. Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami, berilah kami kesehatan selalu. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya anak-anak. Tetap semangat. Salam sehat selalu, berkah dalam.